Kalau dilihat-lihat, dari smartphone anak SMP yang digerebek Bang Abdan, rata-rata smartphone yang digunain memang lebih canggih dari para pekerja sekarang ya bro and sis. Bahkan, ada yang memakai smartphone seharga 10 jutaan lebih. Tapi kira-kira, smartphone yang dipakai anak-anak SMA masa kini lebih mahal nggak ya dari para adik-adiknya? Mulai dari kegunaan dan gengsi, pastinya lebih dibutuhkan karena untuk mengurus kelulusan, masuk kuliah, dan merekam berbagai momen ketika di pensi-pensi sekolah nih guys. Ini dia, smartphone SMA masa kini yang gak kalah dengan anak-anak baru remaja kemarin. Rilis di Indonesia pada Desember 2017 silam, iPhone X varian RAM 3/64GB tembus harga sampai 18 juta. Selain memiliki kualitas kamera yang diberi nilai 97 poin oleh situs DxOMark, menurut penuturan si Dabrur, iPhone X juga bisa ningkatin gengsi nih guys. Kalau iPhone itu kan yang pertama menurut gua gengsi juga tinggi ya. Terus gengsi penting ya? Lumayan penting kalau buat handphone zaman sekarang ya. Lo jangan nyolot-nyolot ntar dikomentarin netizen macam-macam lo. Silahkan. Jadi, fungsi smartphone itu bukan cuma buat searching jawaban sama nonton YouTube aja nih. Ternyata, untuk keperluan gengsi juga sangat dipertimbangkan untuk memikat pertemanan, percintaan, dan pergamingan ya. Dan untuk masalah gaming, gak akan jadi masalah sih. Karena iPhone X sudah dibekali dengan chipset Apple A11 Bionic yang dipadu-padankan dengan CPU Hexa-core 2,39 GHz. Nih dia rasa udah gak perlu khawatir lagi untuk memainkan game-game berat seperti PUBG dan COD ya, Facebook Mania. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Walaupun harganya yang mencapai 15 jutaan untuk varian RAM 3/64GB saat perilisannya, bukan berarti para anak SMA tidak bisa memakainya loh. Bahkan si Deva yang mempunyai paras cantik dan manis ini sampai rela-relain terbang ke negeri Singapura untuk dapetin smartphone flagship dari Apple ini loh. Belinya kayak 3 bulan lalu, belinya di Singapura. 11 kayaknya. 11 juta. Walaupun harganya yang bisa menguras dompet, pikiran, jiwa, dan raga, iPhone XR hanya memiliki konfigurasi single kamera belakang 12 megapiksel aja loh. Kalau di tahun 2020 ini sih cukup dengan cuan 4 jutaan aja bisa dapat smartphone dengan quad kamera yang punya konfigurasi kamera utama 32 megapiksel ya guys. Tapi bukan berarti hasil kamera iPhone XR tidak bagus ya guys, karena situs DxOMark memberi nilai 101 untuk kualitas kamera dari smartphone Sultan ini. Jadi oke banget buat kamu anak-anak SMA masa kini yang suka foto, mulai dari foto jadwal pelajaran, foto kunci jawaban, sampai foto pub juga bisa. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Ternyata smartphone besutan Apple memang paling banyak diminati oleh anak SMA masa kini ya guys. Tapi produk Apple selanjutnya ini, walaupun masuk ke dalam smartphone lawas karena rilis di tahun 2012, ternyata masih ada anak SMA masa kini yang pakai loh. Lihat aja si Tania nih guys. Emang kalau dilihat dari mata batin media, Tania termasuk ke dalam orang yang gak muluk-muluk soal smartphone. Waktu awal perilisan, iPhone 5 ini dibanderol dengan harga 10 jutaan untuk varian RAM 1/64GB. Dan juga iPhone 5 sudah dibekali dengan konfigurasi kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan yang hanya 1,2 megapiksel. Walaupun produk Apple, tapi kalau untuk berfoto di momen-momen tertentu rasanya kurang ya guys. Kecuali kalau untuk memfoto materi pelajaran di papan tulis sih masih oke menurut Nidia. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kalau tadi iPhone semua, sekarang kita meluncur ke produk Samsung nih guys. Walaupun Samsung sudah meluncurkan S20 series, Samsung Galaxy A50 ternyata masih digemari oleh anak SMA masa kini loh. Contohnya si Adin nih. Menurut perempuan kecil-kecil cabai rawit ini, Samsung Galaxy A50 sudah pas untuk nonton YouTube karena layarnya yang sudah besar. Katanya om, kan ini om saya yang beliin, katanya ini lebih besar layarnya terus lebih enak kalau dipakai. Saya enak sih soalnya kalau nonton YouTube gede gitu. Maklum lah ya, smartphone yang rilis Maret tahun lalu ini dibekali layar seluas 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Selain layar
layarnya yang sudah mumpuni, Samsung Galaxy A50 dibekali dengan chipset Exynos 9610 yang sudah mendukung game-game berat ya pastinya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Smartphone anak SMA masa kini selanjutnya ada Samsung Galaxy A30s. Rilis pada akhir September tahun lalu, Samsung Galaxy A30s dibekali chipset Exynos dan prosesor octa-core yang cukup mumpuni untuk digunakan dengan mode kinerja berat seperti bermain game HD. Dengan harga yang tak sampai 4 juta pada saat perilisan, menurut raihan siswa SMA yang digerebek oleh Bang Abdan, spesifikasi yang ditawarkan sudah sebanding dengan harganya nih guys. Main game aja lancar, apalagi untuk berselancar di sosial media ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Lalu, smartphone SMA masa kini selanjutnya ada dari brand sejuta umat, yaitu Xiaomi. Rilis pada April 2018 silam, Xiaomi Redmi Note 5 untuk varian RAM 4/64GB dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Walaupun dirilis 2 tahun silam, smartphone ini cocok buat kalian anak SMA yang memang mempunyai jiwa sederhana, ya seperti si Agan ya guys. Smartphone dengan baterai berkapasitas 4000 mAh ini dibekali dengan chipset Snapdragon 636 yang dipadu-padankan dengan mikro arsitektur Kirin 260 yang biasanya ada di seri Snapdragon kelas Sultan atau 800 series. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan yang terakhir ada dari produk Xiaomi lagi nih, Redmi 3 Pro. Masih ada ya ternyata di tahun 2020 ini yang memakai smartphone rilisan tahun 2016. Kira-kira di antara penonton Pricebook ada nggak nih yang memakai smartphone kayak si Alif ini? Smartphone ini memang cocok buat kalian yang tidak terlalu memperdulikan spesifikasi asalkan bisa dipakai untuk berkomunikasi ya. Dibanderol nggak sampai 2 jutaan pada saat perilisannya, Xiaomi Redmi 3 Pro dibekali dengan layar seluas 5 inci dengan resolusi HD. Jadi untuk sekedar searching pelajaran dan traveling di sosial media mah masih bisa ya. Kecuali kalau bermain game berat seperti PUBG atau Mobile Legend. Mungkin grafik yang dipakai nggak bisa rata kanan nih bro and sis. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Memang ketiga merek smartphone ini lebih banyak dipakai oleh anak-anak sekolah masa kini. Mulai dari yang ketertarikannya karena harganya yang murah sampai untuk memenuhi gengsi agar nggak kalah sama saingan ya. Yang mau lihat-lihat atau beli HP-HP keren seperti mereka bisa langsung cek link di kolom deskripsi ya. Makasih nih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Nidia pamit, ciao Bella!